Selamat pagi semua. Pagi, oke ya. Saya minta sebelum saya nanti sharing sesuatu, ya. Oh sore, iya. Oke ya. Mau nanya sebentar siapa yang baru pertama kali ikut seminarnya HDI? Wah, ternyata banyak ya, hampir 90%. Ya, 50%. Oke, sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dulu. Ya, dari tadi kan duduk terus kan ya. Iya, nah bisa digerak-gerakkan, digoyang-goyangkan badannya dulu ke kiri, ke kanan. Ya. Oke, ya berdiri dulu Bu, biar tidak kaku ya. Oke, ya. Saya mau nanya, semua punya tangan ya? Punya, coba liatin tangan kanannya mana sambil goyang-goyang. Oke, punya semua. Yang nggak punya nggak apa-apa, yang nggak usah repot-repot. Yang sebelah kirinya, oke, semua punya. Ya, kalau sudah punya semua, saya minta balik kanan dulu, ngadap ke selatan dulu ya. Nah, kalau sudah, tempelkan dua tangan Anda di punggung temennya yang di depan, ya. Ya, dipijit dulu yang di depan. Nah, gimana yang di depan? Enak nggak? Mau terus lagi? Wah, nanti sampai pagi keenakan ya. Oke, balik kanan, gantian. Ya. Iya ya, bilang dong yang depannya terima kasih ya, enak banget. Oke ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Iya ya, jadi dari tadi duduk terus, jadi biar peredaran darah lancar, biar semangat karena ini yang mau saya sharingkan ini duit. Ya, ada nggak yang nggak mau duit? Ada. Siapa yang nggak mau duit? Wah, jadi di ruangan ini mata duit semua ya. Iya, matre, cewek matre sama cowok matre berarti ya. Oke ya. Jadi ada orang bilang zaman sekarang itu kalau kita ngomongin duit bukan materialistis, betul ya Bu? Tapi realistis. Iya kan, realistisnya gimana? Kemarin-kemarin pasti ibu-ibu, bapak-bapak rada pusing nih. Pusingnya kenapa? Anak pada masuk sekolah, ya. Iya, aku bingung nih ya, cari sana cari sini karena bisa jadi ya, karena kemarin posisi-posisi pandemi sehingga banyak usaha-usaha pada menurun, termasuk pendapatan kita. Nah, beruntung sekali Bapak Ibu hari ini yang kemarin-kemarin nih pendapatannya menurun, pengen nggak punya penghasilan yang lebih baik lagi? Pengen? Yang benar? Iya. Ya kalau pengen punya penghasilan yang lebih baik, ya saya minta waktu nggak lama-lama 15 sampai 20 menit ya untuk saya sharingkan pada Bapak Ibu semua. Oke? Nah, Bapak Ibu, banyak orang di luaran sana, ya, bukan yang di dalam sini. Berarti kalau saya ngomong di luar sana, bukan yang tidak termasuk yang ada di ruangan ini. Ini memiliki satu permasalahan Bapak Ibu. Jadi orang di luaran sana punya permasalahan. Permasalahannya apa? Nah ini, apa ini? Telur ya, ini. Ini bukan telur ayam negeri warnanya coklat, bukan. Kalau biru telur asin, tapi ini adalah lingkaran. Ya, dimana kalau digambarkan ini adalah lingkaran kebutuhan dan keinginan. Ya, lingkaran dan kebutuhan dan keinginannya gede banget. Nah, sementara yang hijau ini ternyata telur asin. Tadi ini telur ayam negeri, ini telur asin ya. Nah, sementara lingkaran pendapatannya Bapak Ibu kalau digambarkan itu segede gini. Seimbang nggak? Nggak seimbang antara kebutuhan dan keinginan dan lingkaran pendapatan. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, banyak orang di luaran sana itu menghapus kebutuhan dan keinginannya. Ya, kebutuhan apa saja? Pengen punya rumah, ya, mobil, pendidikan anak yang lebih baik, bahkan kepengen anaknya sekolah di luar negeri, termasuk ibadah religi ya, yang muslim umroh, yang kristiani di tanah sucinya ya.
Nah, akhirnya ini lingkaran kebutuhan dan keinginan ini dihapus Bapak Ibu. Ya, dihapus semua karena apa? Pendapatannya kecil, tidak bisa memenuhi ini kebutuhan dan keinginan. Nggak usah yang gede-gede lah, misalnya rekreasi yang deket-deket, ya kan? Terus misalnya kepengen nyicipin kuliner yang baru-baru di kota Cirebon misalnya, kepengen sih, ya kan? Wah, ada seafood baru buka nih, tapi gara-gara pendapatannya kecil, akhirnya nanti dululah, ya, cukup nasi jamblang dulu sama empal gentong kulinernya. Yang siput-siput di Jalan Cipto ya sekedar keinginan nanti dulu katanya. Disesuaikan dengan pendapatan. Akhirnya itu tadi Bapak Ibu, keinginan dan kebutuhannya dihapus sampai menemukan lingkaran yang sama. Katanya sudah disyukuri saja ya. Hidup ini disyukuri, dapatnya kecil ya disyukuri saja. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, sama halnya Bapak Ibu, saya dulu juga berpola pikir seperti ini, menghapus lingkaran dan kebutuhan. Tetapi setelah saya ketemu dengan Dr. Alamsyah, ya, kemudian saya dimotivasi, dibuka otak saya, ya, ada jahitannya enggak ya, enggak ya. Jadi dibuka pola berpikir saya, beliau ngomong seperti ini. Kebutuhan dan keinginan ini tidak perlu dihapus. Mau dibikin banyak, boleh enggak? Mau dibikin lebih besar lagi, boleh enggak? Boleh, karena ini bukan masalah. Ya, Bapak Ibu, yang jadi masalah ini tidak tercukupi apa? Pendapatannya. Harusnya, ya, kata Dr. Alamsyah, harusnya kamu bukan menghapus ini, tetapi memperbesar lingkaran pendapatannya, iya kan? Nah, akhirnya setelah saya dikasih informasi seperti itu, saya jadi mikir, iya ya, masalahnya bukan di kebutuhan dan keinginan, iya kan? Mau makan tiap hari di restoran-restoran pun nggak masalah kalau penghasilannya juga besar. Yang jadi masalah karena penghasilannya itu tadi kecil sehingga tidak menutupi ini. Tapi kalau penghasilannya besar, nah jadi ternyata Bapak Ibu, orang-orang di luaran sana mereka salah bertindak, salah melakukan, ya kan, bukan memperbesar lingkaran kebutuhan, tetapi adalah menghapus kebutuhan dan keinginannya. Akhirnya sejak itu saya sadar Bapak Ibu, wah iya ya, ternyata saya salah berpikir menghapus kebutuhan dan keinginan, ya. Tetapi akhirnya saya semangat berjuang, ya, bagaimana caranya saya bisa memperbesar lingkaran pendapatan, ya. Oke. Nah, kalau pendapatannya besar, otomatis kebutuhan dan keinginan akan terpenuhi enggak Bapak Ibu? Akan terpenuhi dengan baik. Ya, jadi mulai sekarang tidak perlu menghapus kebutuhan dan keinginan, tetapi kita belajar bagaimana, bukan cuma belajar, tapi berusaha untuk kita memperbesar lingkaran pendapatan. Ya, kalau misalnya sekarang Bapak Ibu bekerja atau punya usaha dan dirasa, ya ternyata kok dari hasil saya kerja, usaha saya, kok penghasilan saya, pendapatan saya tidak besar-besar, nah segera cari alternatif solusi, ya. Nah, cari solusi. Solusinya apa? Kalau misalnya cari pekerjaan, cari kerja yang gajinya lebih tinggi, kira-kira bisa nggak? Kemungkinannya besar atau kecil? Kemungkinannya kecil ya. Kalau kita kerja pengen memperbesar lingkaran pendapatan, terus cari lagi kerja gajinya lebih tinggi, kemungkinannya sangat kecil Bapak Ibu. Apalagi seusia saya ya. Saya sudah 47 tahun terus cari kerjaan di perusahaan, diterima enggak? Enggak bakal diterima. Pertama faktor usia, yang kedua faktor pendidikan ya. Pendidikan saya cuma lulus SD Bapak Ibu. Iya, ya saya cuma lulus kelas 6 SD. Ya, ngelamar di perusahaan diterima enggak? Enggak laku Bapak Ibu. Iya, S1 aja enggak laku. Ya, apalagi S6, SD-nya cuma sampai kelas 6 ya.
Nah, nggak laku. Ini. Terus yang berikutnya kerja double shift, pagi kerja, ya malamnya nyambung lagi kerja karena pengen pendapatannya naik. Solusi nggak? Bukan solusi. Karena manusia bukan robot ya Bu, tidak bisa bekerja 24 jam. Harus ada waktu istirahat. Terus pengen memperbesar lingkaran pendapatan, kerjasama dengan teman, buka kafe. Iya kan, buka kafe, angkringan dan lain sebagainya. Awal-awal jalan ya Bu, nanti begitu rame apa Bu? Ya berdebat. Katanya ini dulu modalnya saya, ini idenya saya dan lain sebagainya. Bubar ya. Yang tadinya akrab jadi musuh. Nah itu saya nggak mau. Ini juga tidak jadi solusi. Terus pengen berwira swasta sendiri. Ya, buka usaha. Wah kalau buka usaha Bapak Ibu ini harus tahu studi kelayakannya, harus apa? Modalnya harus besar. Kenapa kalau modalnya harus besar? Harus sewa tempat, ya kan? Sewa tempat nih Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sewa tempat seperti gedung HDI Cirebon ini, kira-kira setahun berapa sebesar ini? Kira-kira berapa setahun? Ya, 80 sampai 100 juta mungkin ya segede ini. Nah berarti modalnya harus besar, harus sewa tempat. Stok barang, ya kan? Misalnya kita usaha, masa stok barangnya cuma satu, kan harus banyak. Butuh modal berapa coba? Ratusan juta juga. Nah terus fasilitas AC, kursi, proyektor, di bawah ada etalase dan lain sebagainya, butuh modal berapa itu. Terus yang berikutnya gaji pegawai, wah pegawainya butuh 5 atau 10. Nah masing-masing misalnya UMR Cirebon 2,5 juta kali 10 sudah berapa? Banyak sekali pengeluaran ya. Nah terus belum pengadaan pemasaran produk, sistem manajemen. Nah ini perpajakan dan sebagainya bisa terkena tuntutan hukum jika gagal modal hilang. Nangis Bombay. Nangis Bombay itu apa? Nangis yang ngumpet di belakang pohon atau tembok ya, cuma nongol kepalanya aja. Ya yang suka nonton film India pasti tahu, itu namanya nangis Bombay. Nah ini potensi terkena hukum. Nah kira-kira nih Bapak Ibu ya, kalau ada sebuah bisnis, ya kan tadi ternyata wah berwira swasta kayaknya ribet ya, faktor utamanya adalah modalnya harus gede. Ya kan? Nah kalau ada bisnis nih Bapak Ibu modalnya minimal, mau nggak? Ya, terus resikonya minimal. Nah kepengennya potensi penghasilannya besar ya. Terus waktunya bebas, bisa dijalankan kapanpun, bisa mengembangkan cabang di mana-mana, tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu ya. Terus sistemnya yang sudah terbentuk, tinggal dijalani saja, peluangnya besar. Wah enak banget ya. Ada nggak sih bisnis model kayak gini? Ada nggak Bu? Nggak ada ya Bu ya? Iya betul nggak ada. Kalau kita pengen berbisnis, kepengen yang enak-enaknya, ternyata nggak ada Bapak Ibu ya. Dicari sampai ujung dunia pun ternyata nggak ada. Itu dulu ya. Tapi setelah Ibu berada di ruangan ini, ternyata ada Bu. Kira-kira bisnis idamannya apa? Bisnis idamannya ternyata HDI Bu ya. Jadi HDI ini bisnis network marketing, di mana bisnis network marketing banyak sekali buku-buku, bahkan orang-orang sukses lahir dari bisnis network marketing. Nah, HDI ini masuk dalam kategori bisnis network marketing Bapak Ibu ya. Ini orang-orang terkaya di dunia itu menyarankan kalau kita pengen berbisnis, ikut bisnis network marketing. Nah ini ya ada Anthony Robbins, saya pernah mau ikut seminarnya Anthony Robbins di Bali ya, seminar pertama dan terakhir. Terus saya nanya sama temen berapa bayar tiketnya, 50 jeti ya, ya. Seminar 50 jeti. Oke ya, ini. Nah, tapi ya nggak masalah ya kan, setelah pulang dari sana bisa menghasilkan miliaran ya terbayar ya Bu. Nih, oke. Nah Bapak Ibu ternyata bisnis network marketing ya itu di luaran sana banyak sekali. Yang harus diperhatikan bagaimana kita memilih bisnis yang tepat, itu harus ada pelatihannya, perusahaannya dilihat. Tadi kan di awal sudah tahu ya, perusahaan HDI yang datang awal pasti tahu, oh perusahaan HDI sangat luar biasa, sangat besar. Produknya sangat keren ya, tadi
banyak testimoni-testimoni. Nah, ketika testimoni nih, Bapak Ibu tadi yang ibu-ibu via Zoom itu, apa yang Anda dapat? Ya, yang Anda dapat kalau Anda melihat peluang bisnis apa? Ya kan, mama muda punya anak baru satu, anaknya sering sakit, dikasih honeybee pollen. Nah, tadi saya di belakang ngeliatin, yang saya tangkap adalah ini peluang. Cari mama-mama muda yang di komunitas, di TK ataupun apa yang anaknya masih kecil-kecil, tawarin honeybee pollen. Nah, itu peluang ya. Oke, terus potensi penghasilannya. Nah, berbicara tentang potensi Bapak Ibu, ya saya sering ngomong ke rekan-rekan saya, kalau kita mencari duit, ya kan, cari duit nih Bu, entah kerja, entah dagang, entah usaha, dilihat dulu potensi penghasilannya. Iya kan, karena apa? Kita ini umur terbatas, waktu terbatas sehari 24 jam ya Bu. Kenapa kalau ada orang yang kaya, ada orang yang biasa, ada orang yang maksudnya minus? Karena mereka tidak melihat yang namanya potensi penghasilan. Contoh nih, saya dulu ya namanya lulusan SD Bapak Ibu, saya kerja itu asal yang penting diterima. Saya pernah ke Jakarta, ya di Jakarta saya kerja di kafe ya, restoran siput-siput kayak gitu. Diterimanya bagian apa? Bagian cuci-cuci piring, bagian tukang bakar ikan. Ya saya diterima jadi tukang bakar ikan. Nah setelah saya kerja, saya kenalan nih. Saya kenalan sama supervisornya, mandornya lah yang ngawas-ngawasin kita kerja. Begitu kenal, saya kan sudah kenal nih sama supervisornya. Terus saya nanya, Pak sudah berapa lama Pak berkecimpung di dunia restoran? 7 tahun. Oh 7 tahun Pak. Iya Pak, boleh tahu nggak Pak kalau 7 tahun di restoran gajinya berapa? Waktu itu saya digaji 400.000 tahun 2001 ya, tahun 2001-2002 saya dapat gaji 400.000. Terus saya nanya sama supervisor saya digaji 1,5 juta. Akhirnya begitu saya dapat informasi 7 tahun dapat 1,5 juta, saya dengar nih ada pengurangan karyawan ya, ada pengurangan karyawan. Begitu saya dengar, saya langsung ketemu dengan manajernya. Pak minta maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya ada apa? Pak dengar-dengar ada pengurangan karyawan ya Pak. Iya kenapa? Pak minta tolong Pak, ya nanti kalau ada pengurangan karyawan minta tolong saya yang dikeluarin dulu. Iya kan biasanya minta tolong dipertahankan ya. Kalau ini saya minta tolong dikeluarin dulu, saya orang pertama yang dikeluarin. Kenapa? Saya mikir kalau saya netep di situ 7 tahun, potensi penghasilan saya sama kayak mandor saya 1,5 juta. Iya kan, akhirnya saya pulang, saya dimarah-marahin, kamu kalau kerja nggak bener katanya. Dalam hati saya, tapi saya nggak berontak, cuma ngomong sendiri, saya bukan nggak bener, tapi nyari sesuatu yang lebih. Iya gitu ya, potensi penghasilan yang lebih. Sombong ya, katanya sombong, orang miskin nggak punya ijazah pengennya dapat penghasilan yang gede ya, seperti itu. Tapi saya coba mencari sampai akhirnya ketemu dengan Dokter Alam ya, mengenalkan bisnis HDI ini. Nah begitu saya ketemu dengan Dokter Alam mengenalkan bisnis ini, saya nanya, Dok saya kalau gabung di HD dapat apa saja? Ya kan? Dapat apa saja Dok? Nah terus Dokter Alam ngomong, yang pertama penghasilan yang tidak terbatas. Wah ini nih yang saya cari-cari ya. Saya pernah jadi TKI Bapak Ibu di Malaysia 2,5 tahun nggak bisa pulang, sengsara ya. Ditipu katanya gajinya 2,5 juta, ternyata jong ya. Nah makanya saya nyari-nyari ada nggak nih usaha ataupun bisnis ataupun pekerjaan yang tidak pakai ijazah tapi potensi penghasilannya tidak terbatas. Jadi waktu dikenalin HD bilang penghasilan tidak terbatas, langsung ya saya bergetar hati saya ya untuk cepet-cepet ikut bisnis ini. Yang kedua bisa jadi pemegang saham. Wow ya, jadi pemegang saham. Saya ngomong, Dok saya cuma lulusan SD, tidak berpendidikan, orang kampung dari Losari tapi kampung ya. Iya, katanya kalau kamu mau bisa jadi pemegang saham dan penerima royalti ya. Terus, nah ini yang keren lagi bisa diwariskan.
Jadi kalau saya semangat menjalankan bisnis ini bisa diwariskan. Terus dapat berlibur ke mancanegara, bisa keliling dunia. Wah, saya senang Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah dari HDI ini selama saya menjalankan HDI saya sudah keliling 9 negara ya. Iya, ini berlibur ke mancanegara ternyata benar Bapak Ibu ya. Terus dikasih kesempatan untuk pengembangan kepribadian. Nah, Bapak Ibu, orang lulusan SD dari kampung kira-kira kalau saya nggak belajar jadi apa? Tetap jadi kuli ya. Iya, karena saya lulus SD langsung kuli di sawah, kuli bangunan, itu pernah jadi tukang tambal ban, kernet angkot dan lain sebagainya, ya model-model gitu. Ya, tetapi setelah saya mengenal HD ini Bapak Ibu, keren. Ya, terus terang aja, saya lulusan SD tapi saya pernah dapat bonus hampir kurang lebih 50 juta dari HDI. Ya. Iya, ya. Ini. Nih, kesempatan untuk pengembangan diri saya belajar yang tadinya malu-malu, ya kayak kucing kan. Seminar kayak gini pengennya di pojok sana, yang nggak ada orang, ya. Takut disuruh maju, ya. Nah sekarang sudah bisa ngoceh ya Bu ya. Nah ini karena apa? Pengembangan diri ini paling mahal Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya diundang untuk ngisi seminar dari Medan, terus Bali, Samarinda, Manado dan lain sebagainya sampai Ambon ya. Jadi sudah keliling Indonesia juga. Kalau keliling luar negeri 9 negara, kalau di Indonesia beberapa kota besar sampai Ambon ya paling ujung. Nah, terus di sini yang paling suka adalah kesehatan keluarga dan masyarakat. Saya bisa berbagi ya, berbagi tentang kesehatan, berbagi tentang peluang bisnis. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan dari HDI. Nah, Bapak Ibu, dengan modal minimal, modalnya 0 rupiah, Anda cukup pakai HP untuk bisa registrasi menjalankan bisnis ini. Jadi nggak pakai duit, ya kan semua punya pulsa, gampang, tinggal registrasi. Modalnya minimal tapi kita nih dapat penghasilan. Kalau kita jual produk dapat keuntungan 10-15%. Dan kita mengembangkan keagenan. Nanti bagaimana sih cara mengembangkan keagenan? Anda bisa tanya sama orang yang mengundang Anda. Bagaimana cara mengembangkan bisnis ini? Ya, oke. Nah ini gambarannya seperti ini. Ini namanya kita mengembangkan keagenan. Ya, oke. Nah ini namanya marketing plan ya. Saya tidak bahas sekarang. Ini hanya informasi saja bahwa di HDI Bapak Ibu dari mulai entrepreneur sampai dengan Royal Crown ini jenjang karir. Jadi di perusahaan ini pun ada jenjang karirnya seperti perusahaan kita kerja office boy, karyawan, supervisor, manager sampai direktur, ya kan? Tetapi kalau di perusahaan Bapak Ibu ya sekelas saya nih, misalnya saya S1, bisa nggak saya cepat naik ke puncak menjadi presiden direktur di perusahaan? Sulit Bapak Ibu, tetapi di sini kalau Anda mau sukses, ya menjadi orang yang sukses, peluangnya sangat besar sampai dengan Royal Crown ini. Siapapun di ruangan ini Royal Crown semua itu bisa. Tapi kalau di perusahaan yang peringkatnya paling tertinggi cuma 1, kalau di HD itu adil. Ya, siapapun yang mau mengejar untuk peringkat paling tertinggi ya bisa. Dan imbalannya apa? Imbalannya kalau Anda sampai mencapai peringkat yang paling tertinggi dikasih uang pensiunan sebesar 2 miliar. Iya, jadi HDI menyediakan uang pensiunan 2 miliar kalau Anda menyelesaikan ini sampai tertinggi. Nah pertanyaannya kalau kita kerja sampai pensiun dikasih 2 miliar enggak? Ada enggak perusahaan swasta, perusahaan otomotif, perusahaan apa lagi ya yang menjanjikan Anda ya memberikan Anda uang pensiunan 2 miliar? Tidak ada, hanya HDI ya. Selain bonus bulanan, ini bukan bonus bulanan 2 miliar, ini bonus bulanannya. Bonus bulanannya tidak terbatas. Sampai berapa? Sampai dengan 25 miliar per bulan. Ini, kalau Anda bekerja sama dengan tim, kerjasama tim ya dengan 5 orang. Hanya 5 orang. 5 orang ini bukan peringkat Royal Crown Bapak Ibu. Bukan, kalau Royal Crown itu 12. Ini peringkat masih paling bawah, tetapi potensi penghasilannya bisa mencapai 25 miliar per bulannya. Nah ini, ya keren nggak?
Tertarik enggak? Layak enggak bisnis ini untuk dijalankan? Sangat layak ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Sekelas saya aja cuma lulus SD orang kampung tidak punya pergaulan Bapak Ibu. Bisa merasakan keliling negara 9 negara. Ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Macau, Australia, saya 2 kali ke Perth sama ke Sydney. Ya. Terakhir kemarin ke Arab Saudi, ya. 2-3 tahun yang lalu. Iya, semuanya dari HD. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, keliling 9 negara ini gratis. Iya, saya 2 kali naik kapal pesiar terbesar di Asia, gratis Bapak Ibu. Ya, kakak saya 3 orang saya berangkatkan naik kapal pesiar, gratis. Ya, itu. Jadi di sini ya kita bukan kaleng-kaleng. Ya, kondisi apapun kita saat ini kalau kita mau ini bisa. Nah, ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan peluangnya bagaimana? Peluangnya masih sangat besar. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. HDI di Indonesia sudah 30 tahun tapi peluangnya masih sangat besar ya. Oke. Nah, ini yang belum registrasi siapa? Yang belum registrasi angkat tangan. Belum bergabung di HDI. Nah, segera cepat temuin sambil nanti istirahat selesai Anda langsung keluarin KTP, minta tolong saya dibikinin websitenya HDI. Oke, Bapak Ibu, terakhir dari saya ada satu cerita penutup ya. Suatu hari ada seorang anak kecil, anak ini terkenal nakal di kampung tersebut. Anak ini nakal ya, suka jahil, dia habis ngambil burung di pohon ya kan, nangkep burung di pohon dia bawa. Kemudian dia lari ketemu dengan orang tua yang sangat bijaksana di desa tersebut. Dia ketemu dengan Pak Tua ini. Pak Tua, saya mau nanya. Ceritanya anak ini mau ngetes Bapak Tua yang bijaksana ini. Ya, Pak Tua saya mau nanya. Apa dek? Saya bawa burung nih. Mau nanya. Burung di genggaman saya ini hidup atau mati Pak? Nah, Pak Tua ini tidak langsung menjawab. Ya, dia berpikir sejenak kemudian menjawab. Nah, pertanyaan kamu, burung di tanganmu itu hidup atau mati? Kalau saya jawab mati, kemudian kamu lepas, kamu bilang hidup. Kalau saya bilang hidup, kamu pencet burung itu, kamu bilang mati. Jadi jawabannya hidup dan matinya burung yang ada di genggam kamu, terserah kamu sendiri. Mau hidup atau mau mati. Nah, apa maksud dari cerita singkat ini Bapak Ibu? Kita sudah melihat Bapak Ibu, ini ya, tadi kita sudah melihat bukti bahwa di HD kita memiliki satu potensi penghasilan sampai dengan miliaran. Nah sekarang peluang ini ya, peluang ini peluang ada di genggaman Anda. Ingat Bapak Ibu, nasib manusia bisa berubah. Yang merubah siapa? Yang merubah diri kita sendiri. Apapun usia Anda saat ini itu tidak penting. Tetapi yang paling terpenting hari ini Anda mau nggak mengambil peluang ini, atau peluang ini setelah keluar dari sini Anda buang begitu saja, itu terserah Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang sangat meriah untuk Star Diamond.